Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Alhamdulillah Cinta. Oke guys, kalian yang mempunyai anak atau siapapun itu yang ingin apa istilahnya itu, ingin memondokkan anaknya ya, atau diasramakan. Ini aku mau bahas tentang bekal. Apa saja ya sih yang harus dipersiapkan saat bekal untuk ke pondok itu apa saja? Yang pertama ya, perlengkapan sholat, baju, terus tentunya kebutuhan yang di sana yaitu Al-Quran maupun hadis yang dibutuhkan. Terus juga pakaian dalam ya. Dan yang berikutnya jangan lupa harus punya mental yang kuat ya. Ya mental yang kuat karena nggak semua orang itu cocok gitu di asrama berbaur dengan banyak orang ya, apalagi di asrama atau suatu pondokan kayak berbasis internasional. Kenapa bilang internasional? Maksudnya kalian itu bertemu bukan lingkup warga sekitar, bukan antar Indonesia aja, entah itu dari Sabang sampai Merauke, tapi dari berbagai negara. Jadi termasuk saya ingin membagikan pengalaman saya. Jadi nanti kalian harus punya mindset dan mental yang bagus lah ya. Pertama, jadilah dirimu sendiri. Kedua, kuatkan akidah kamu. Ya, semua teman itu mungkin menurut kalian baik, tapi lihat apakah itu sejalur, apakah itu tegak lurus dengan aturan Allah Rasul. Karena bisa jadi teman kalian itu udah aturan yang begitu ketat gitu, tapi terkadang masih kebobolan juga. Misalnya kalian diajak pergi kemana kek, diajak ke tempat-tempat yang nauzubillah min dzalik gitu ya, atau kalian diajak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Makanya harus berhati-hati dalam memilih teman gitu. Kalian kalau saya pribadi itu bertemunya, makanya harus punya mindset kita welcome dengan teman yang baik, tapi ingat jangan sampai kita dimanfaatkan. Jadi harus ada timbal balik gitu. Timbal balik itu apa? Kita baik ke dia, dia harus baik ke kita gitu. Kalau enggak, nanti kamu akan merasakan kecewa, depresi seperti itu. Dan ingat, mental yang kuat yang harus kalian jaga, lakukan segala kebaikan niat karena Allah. Jadi jangan sampai kalian melakukan kebaikan, kalian baik ke teman kalian atau apapun itu, tiba-tiba kalian tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu kan. Maksudnya teman kalian cuek dengan kalian saat kalian sakit atau apapun itu, nanti kalian akan menjadi depresi atau kalian akan menjadi sedih dan bahkan bikin kalian gak betah. Jadi itu harus buang jauh-jauh ya. Ingin teman, nah kita kan punya Allah, cukup minta sama Allah. Apalagi nih orang yang jauh dari keluarganya, orang yang menuntut ilmu karena Allah, jauh dari keluarganya, maksudnya dalam keadaan musafir, ingat ya, itu doa-doamu sangat mustajab. Jadi kamu tinggal angkat tangan, ya Allah gitu kan, berikan aku teman yang baik, sahabat yang baik, maka nanti kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik. Jadi ingat, niat yang pertama kan niat ya, yang lebih awal itu niat kita ditata dulu gitu. Niat aku belajar gitu, jadi biar tidak tergoda dengan sesuatu hal yang membahayakan kalian gitu. Jadi yang terakhir juga harus kuatkan akidah, karena nggak semua guru kalian atau apapun itu kan di luaran sana ya. Dari teman-teman saya yang sebelah itu, yang dari pondokan-pondokan sebelah itu kan kadang pelaku kejahatan utama adalah gurunya gurunya sendiri, ustadznya sendiri gitu, nauzubillah min dzalik gitu. Jadi kalau dirasa yang nggak sesuai, kalian diperintahkan nggak sesuai dengan udah melanggar, makanya aku bilang kan, saya selalu bilang kalian harus tahu hakikatnya mana aturan Allah. Kalau hati nurani kalian udah nggak serk, jangan dilakukan apapun itu. Segera hubungi
keluarga kalian. Seperti itu ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu penting sekali. Terus kedua, yang berikutnya, nggak tahu nomor berapa sudah ya. Berikutnya, jangan mudah percaya. Jadi kalian harus mawas diri, hati-hati. Jangan mudah percaya ya. Karena orang itu kadang kan sok-sok manis gitu. Ini kamu begini, kamu begitu. Ada maunya. Pinjam uangnya. Tapi nanti gak bakalan dikembalikan. Apakah saya pengalaman kayak gitu? Enggak, karena saya orang yang mawas diri. Dan kebetulan saya merupakan waktu itu kan keluarga saya itu keluarga yang masih di bawah gitu ya, maksudnya keluarga yang ya saya sendiri kan bisa ke asrama itu kan karena dibantu gitu. Nah jadi saya sendiri harus menghargai bantuan itu dan saya tidak mudah minta kekurangan atau apa, enggak, gimana caranya itu bisa cukup gitu ya, karena sadar diri gitu kan, enggak, janganlah masa udah dikasih ini terus mau minta gini. Saya bukan saya risih gitu kan, ya udah gitu. Nah, itu teman kalian itu nanti bisa jadi kalau kalian tidak mawas diri, kalian bisa dimanfaatkan oleh teman kalian, ya kan? Maka harus punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu apa? Karakter yang kuat itu jangan sampai mudah terpengaruh gitu. Jadilah diri sendiri, jangan ikut-ikutan. Ya kalau mereka mengajak dalam hal sesuatu kebaikan, bolehlah, mau ikut silahkan. Tapi kalian harus punya ini sendiri, timing sendiri. Jadi kalau kalian emang gak ada waktu ya bilang. Jadi kalian harus tegas ya, tapi tetap lembut. Jadi insya Allah ya teman-teman kalian itu bakalan suka sama kalian gitu. Terus jangan lupa barang-barang pribadi kalian yang sekiranya itu menurut kalian penting gitu ya, termasuk entah itu baju atau pakaian ya, silahkan kalian kasih tanda. Kalau saya gak malu waktu itu, karena MT saya kan udah diwanti-wanti sama yang sudah berpengalaman ya, sama Mobile God saya, suruh kasih tanda, kasih nama. Mau kerudung ada labelnya namanya saya, di kerudung, di cancut, di BH, semua ada label nama saya. Dan kadang itu bukan, biasanya orang ngasih nama kecil itu lumayan gede gitu, bisa kebaca gitu, karena kita kan bertemu dengan orang yang banyak ya, berbagai hal ya. Dia itu ya ada yang katanya sih punya penyakit suka ngambil punya orang lain itu loh, istilah dalam medis atau kedokterannya itu adalah istilahnya itu pernah saya diterangkan oleh salah satu guru saya. Jadi dimaklumi, dan orang anak itu harus perlu kayaknya digembleng gitu tas ya, kayak gitulah. Jadi harus mawas diri, punya pendirian karakter yang tangguh gitu ya, jangan mudah ikut-ikutan gitu kan. Dan kalian berbaurlah dengan banyak teman. Kawan kalian gak cuma satu camp doang kan, biasanya cuma satu kamar itu doang, nimbrung-nimbrung. Jangan, perluas ya. Jadi kalau kalian semakin banyak teman kalian, maka semakin mudah dan semakin menyenangkan. Kalian akan semakin kerasan yang namanya di pondok itu. Apa yang bikin gak kerasan itu ya, kalau kalian gak pinter bergaul ya, kalau kalian tipikal orang yang minder, kalau kalian tipikal orang yang penakut, gak punya aku gini, aku gitu, terus gak beranian, itu gak bakalan betah, gak cocok buat orang. Makanya di sini harus punya karakter yang kuat gitu ya. Jadi kalau kita udah kekeh, saya niat kesini niatnya belajar, ya udah belajar, fokus gitu ya. Jadi fokus belajar, tolabul ilm gitu ya. Insya Allah Allah pasti akan menolong kalian, nggak akan kekurangan kalian di sana, itu pasti ada aja pertolongannya Allah, yakinlah. Cuman satu hal, tata niatnya, bukan niat karena ingin mencari ini dan itu, pokoknya di luar dari itu jangan ya. Jadi luruskan niat gitu. Insya Allah semuanya akan dipermudah dan kalian akan betah atau kerasan atau malah sangat kerasan gitu, sampai
mau dijadikan dapukan seumur hidup malah di sana, bisa jadi ya guys ya. Jadi itulah bekal atau persiapan yang perlu dipersiapkan saat ingin anak-anak kalian atau saudara-saudara kita yang mau ke pondok ya. Jangan lupa bismillah, izin pamit orang tua dan lain sebagainya, karena ridho orang tua itu juga ridhonya Allah, seperti itu ya. Jadi happy benar, nanti ya di parts berikutnya saya akan menerangkan bagaimana keseruan suka duka di pondok. Yang saat ini cukup saya menerangkan tentang bekal apa yang harus dibawa saat di pondok. Jadi ini ya yang perlu kalian persiapkan. Mental yang kuat, jangan lupa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.